Ini katanya rame di medsos, Pak. Kuluk ngamah kacang gitu. Tapi sekarang rela membuang jabatan DPR. Ini sekarang gagal jadi wakil bupati. Berarti kan kehilangan jabatan, Pak. Itu sudah diperhitungkan sejak awal. Konsekuensi logis. Nyesal nggak Pak sekarang? Saya sesungguhnya tidak ikut awalnya. Oh? Saya tidak ikut pada rapat DPC. Oh. Karena Pak Giri yang nunjuk maju jadi wakil gitu. Om Swastiastu. Swastiastu. Wih, ini yang dari lama sebenarnya pengen ngundang Pak Putu Alit Ian Dinata ini, Pak. Sekarang kok pakai baju oranye, Pak? Saya sekarang justru pakai baju biru muda nih. Ini saya ngundang Pak Putu karena lagi rame nih dibicarakan masalah bantuan 2 juta per kakak oleh lawan politiknya Bapak dulu. Makanya yang hubungi Pak Suyaso katanya belum bersedia gitu. Ya wakilnya lah. Wakilnya yang bersedia datang sekarang gitu. Ini katanya rame di medsos, Pak. Kuluk ngamah kacang gitu. Nah, kalau Pak Alit melihat fenomena ini gimana, Pak? Silakanlah dikomentari itu masalah program ini. Sesungguhnya itu kan Adi Cipta itu teman ya kan, teman kompetitor kemarin pas pilkada. Itu juga ada di perdebatan kan, waktu debat kandidat ya. Ya saya pun juga waktu itu bingung juga karena saya sampaikan terkait dengan regulasinya kan begitu. Karena bahasanya kan 2 juta per kakak kan begitu. Dulu kan waktu mereka kampanye itu kan tidak ada syarat kan. Tidak ada syarat bagi yang menerima itu minimal maksimal gaji 5 juta terus sudah 5 tahun ber-KTP Badung gitu kan. Itu yang membuat ribut sekarang justru yang ada syaratnya gitu. Kan isi yang miskin kan begitu. Dulu Pak sudah melihat akan begini ya berarti sekarang ya. Ya karena kan saya berpikir pada saat itu kalau bahasanya 2 juta karena itu bukan kegiatan, duit dikasih, kan berpikir juga bagi kan, orang yang paham pasangannya ya. Dari mana, apa dia THR, apakah dia bantuan langsung tunai BLT kan begitu. Kalau BLT kalau untuk peruntukannya siapa saja, apakah orang miskin kan begitu, orang terdampak biasanya istilahnya, yang kena dampak gitu dikasihlah dia BLT. Kalau dia tidak berdampak, enggak kan gitu. Makanya apa bentuk duit 2 juta sementara? Yang saya tahu, maaf kata ini, yang saya tahu bahwa statementnya itu 2 juta per kakak yang berdomisili di Badung atau warga Badung kan begitu. Nah itu dah dulu itu kan menjadi perdebatan jadinya. Iya. Saya melihat dari sisi regulasi permen, dari keuangan dan lain sebagainya, saya tidak lihat itu. Caranya bagaimana merealisasikan kan gitu. Makanya kalau program kita itu kan semua dalam bentuk kegiatan. Beceleng kegiatan, jadi ada daging per orang. Nah, sama halnya dengan makan gratis yang bergizi untuk anak-anak. Oke. Dianggarkan dia 10.000 per orang, kan ada nasi langsung. Ada programnya makan bergizi gratis. Bergizi gratis kan? Oh ini 2 juta ini apa gitu? Nah kan gitu jadinya. Gitu loh. Nah sekarang dan dia tidak memandang di sana Pak, apakah anak orang kaya itu yang sekolah itu, apakah anak orang miskin, kan rata dia dapat ya. Dia nggak mikir, yang penting berbasis anggaran, kegiatan anggaran itu ada barang nasi. Itu loh maksud saya. Kok bedanya yang ini duit langsung tidak jelas untuk jadi apa, yang program bergizi gratis ini jelas nih makanan. Ada makanan. Makanan gitu. Kan sederhana ya. Cara berpikirnya. Itu. Ini saya dengar ribet di bawah Pak ya, di masyarakat itu. Pak ada dengar begitu enggak? Ya saya baca sih di medsos juga kan ada beberapa musyawarah dusun. Kemudian ditingkatkan menjadi musyawarah desa.
karena ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Tapi sebenarnya programnya bagus, cuman kan mencari celah daripada aturan main itu yang nggak ada. Ada ketentuan akhirnya. Pertanyaannya, kalau secara logika bantuan ini diberikan kepada warga Badung dalam rangka, waktu itu kan dalam rangka hari raya bahasanya. Oh ya, untuk Kan bantuan untuk hari 2 raya. juta Untuk setiap hari Galungan, raya gitu. Kalau Bali berarti dua kali setahun nih gitu. Ya, kalau Galungan kan setahun 2 kali. Belum lagi umat muslimnya gitu ya. Terus yang merayakan hari raya itu siapa? Apa orang miskin saja? Kan enggak, kan semua. Kan semua gitu loh. Iya, iya, iya. Mari kita berbicara jujur antara hak dan kewajiban. Kewajiban kita eksistensi daripada budaya, kan begitu, agama. Kan harus eksis ini. Kita melaksanakan kewajiban kita selaku umat. Betul? Nah, ketika ada bantuan dari pemerintah, itu hak kan? Iya. Kewajiban kita, hak kita mendapatkan bantuan yang notabenanya 2 juta per kakak. Betul nggak? Ini dulu. Sehingga hak dan kewajiban bersinergi dia sama ya. Maka dari itu, ketika ada ketentuan-ketentuan yang diberitahukan oleh Bupati terpilih sekarang ini, ya tentu menjadi persoalan baru di masyarakat. Menjadi ada riak-riak kan. Jadinya harus ini kayak harus itu kak dan lain sebagainya. Dan menerangani fakta integritas dan lain sebagainya. Fakta integritas bahwa benar informasi yang telah dapat 5 juta, benar enggak? Gimana parameternya? Stick-yardnya bagaimana? Nah, kalau itu. Pak umpama saya tanya sekarang. Caranya gimana? Pak gajinya berapa sih? Gitu umpama kan. Anggaplah umpama ya. Ya, umpama maaf. Anggap misalnya dapat saya jadi kerja guide di gitu. Pak jadi guide nih. UMK kan dapat anggap 3 juta Saya tanya, gitu. Pak jadi guide gitu. Terkadang Pak bisa dapat uang 10 juta dia bulan. Nah, terkadang bulan berikutnya enggak dapat. Hanya 1 juta. Nah, itu dah. Slip gajinya dari mana? Padahal memang betul Pak istrinya nggak ASN dan lain sebagainya. Kan nah itu gitu. Yang memastikan gaji orang ini sebenarnya akhirnya siapa? Kan, maaf kata ya, akhirnya kan ada istilah nanti suka tidak suka akhirnya muncul kan. Subjektivitas. Okay. Oh ini pemilih ragu nih bang. Ya kan subjektivitas jadinya. Oh gitu ya. Benar enggak? Iya. Padahal mungkin stakeholder di tingkat Banjar itu sudah menilai Pak secara baik. Berarti kan itu persepsi, politik itu kan persepsi. Iya. Benar enggak? Benar. Itu menjadi salah tafsir lagi. Sehingga kemana-mana larinya lagi. Ya menurut saya. Betul. Tapi kalau memang seperti kita lembaga kita kasih 1 miliar kan begitu. Kemudian perorangan kita kasih per kakak, babi kita kasih. Kalau saudara kita muslim kambing gitu umpama kan, ayam untuk Kristiani. Perorangan kita kan ngisi estimate dia 250.000 gitu umpama. Nanti kalau sekarang harga daging babi kurang lebih ya saya tidak tahu 60 atau 70, kalau kata 60.000 kan itu. Kalau dia beli 4 kilo kan tidak dapat ya. 6 kali 4 dah 250. Iya. Itu logikanya. Kalau 2 juta sekarang mau beli apa? Kan boleh saja. Maka dari itu saya bersih teman cari jalan keluar. Oh ini tetap ada solusinya ini Pak. Saya maunya kan memberi masukan. Kan posisi saya tidak menyerang. Orang kita pertama sudah memberikan ucapan selamat. Saya pertama ketika beliau menang berdua di kita itu kemenangannya kita ucapkan. Kemudian setelah dilantik saya kasih sekarang sampaikan ucapan. Masukan. Ucapan dulu kan selamat atas dilantiknya. Semoga berjalan program-program yang sudah disampaikan. Kan ada visi, ada misi, ada program kan begitu kandidat. Visinya kayak apa? Untuk merealisasikan visi ini butuh misi ya. Untuk misi ini biar berjalan sama visi ini lahirlah program-program yang menunjang kan. Programnya kayak apa untuk merealisasikan misi visi ini. Nah, salah satunya kalau dicipta 2 juta per kakak ini sesuai dengan sistem. Nah, sementara yang saya tahu itu menjadi persoalan baru di masyarakat. Nah, ini tidak ada kejelasan walaupun diberi ketentuan-ketentuan seperti itu. Kadang kan
mungkin di tingkat banyak salah persepsi dan lain sebagainya, itu kan menjadi persoalan baru lagi. Maka dari itu kalau diberikan uang 2 juta, anggap aja istilahnya pagu yang ngarannya 2 juta per kakak, tapi dalam bentuk barang. Begitu. Oh, dalam bentuk barang diberikan ya, akhirnya nanti gitu. dia laporannya dalam bentuk barang. Misalnya, konkretnya apa misalnya? Contoh, upo caro 1,5 juta. Gitu. Emang upokaro galongan sampai satu. Saya tanya sekarang penyornya berapa harganya? Oh iya. Berarti Kan yang menyediakan upokaro penyor itu. pemerintah menyediakan penyor berarti. Berarti kan masyarakatnya yang bikin penyor. Upokaro itu seharga 500 satu penyor. Kadang ada 1 juta, Oh kan iya, begitu. Ada 2 juta. Betul. Anggap aja 500.000. Anggap 500. Kemudian penyor. ada sodo kan di galongan itu. Kan gitu. Belum orang ada nikah, kita namanya orang baru nikah baru itu apa namanya itu? Ya kalau di rumah dia nekang ya. Iya kan? Iya. Bawa kita iya. anu basana kan gitu. Belum kalau di desa Tiang kebiasaannya ke pura-pura. Kemudian ada ke rumah mertua biasanya, betul enggak? Ya. Kan banyak ngabisin sodo tuh. Ya, masuk akal lah 1 juta atau 1.200.000. Yang 300 beliin daging sapi kan. Babi. Ya, kan atau ayam. 300 kan masuk. Pertanggungjawabannya yang rumit. Penyor misalnya gimana gitu. Kan ditinggal foto aja. Memang ada Foto penyor. ini. Masa nggak bikin penyor? Gimana cara memastikan ini 500 gitu? Gimana caranya? Loh, sekarang kan harga bambu. Oh gitu. Kan? Oke. Kan ada rentetannya itu penyor itu. Oh, Gitu. berarti harus ada standarnya dong penyor Iya, segini gitu. kan ada standarnya. Iya. Standar penyor berapa? Kan 500.000 gitu umpama. Sodo itu berapa? Kan ada buahnya apa? Iya, Kan nanti foto masing-masing. Kalau di sini sekarang kita mengajukan fakta integritas, menandatangani mengajukan. Saya tanya materai sudah disiapkan. Ya kalau dia dapat, kalau enggak rugi materai dia 10.000. Ya. Bahkan sekarang harga materai di Badung kan naik. naik. Kan kecewa nih. Permintaannya tinggi ya. Betul enggak? Itu Itu loh maksudnya. Ya, makanya kalau kandidat berjanji dengan programnya itu, masyarakat itu enggak perlu lagi dengar apa, menyiapkan apa, orang dia yang janji. Kan bukan masyarakat yang menginginkan. Iya. Mereka Kan gitu. berjanji gitu ya. Sama dengan Pak Presiden sekarang kan berjanji dengan anu gizi dan lain sebagainya. Apakah SD murid-murid itu mengajukan fakta integritas? Surat-surat lagi bermeterai kan tidak. Dia tinggal merealisasikan saja. Harusnya begitu. Ya, karena dia sudah siap, beliau sudah siap dengan perencanaan itu. Sebelum debat, kampanye, kan sudah disiapkan semua. Visi, misi, program itu kan lewat Bapeda. Perencanaannya masuk akal enggak ini, kan gitu. Kan itu, diproses di sana. Baru dibawa ke KPU kan gitu. Kita sama-sama dulu. Apa namanya sistemnya begitu. Oke. Berarti solusinya tetap ada solusi yang seperti Pak sampaikan itu. Kalau beliau mau mendengarkan, kalau enggak kan enggak masalah. Saya kan hanya memberikan masukan. Berarti dalam bentuk kegiatan. Iya, kegiatan saja. Itu sama dengan kalau umpama saudara kita Muslim gitu umpama beli kambing dia, kan gitu. Ada mungkin mudik biaya transport ya kan. Benar enggak? Sesungguhnya kan biaya upokaro itu tinggi, Pak. Cukup enggak 2 juta galungan. Lebih mungkin ya. Orang lain kan sekarang rainan ya, rain di kerajaan masing-masing saja. Paling jelek habis 5 juta. Iya enggak? Itu sehari loh itu. Kalau kita kan galungan penampan, galungan, manis galungan, itu loh. Nggih. Libur itu kan. Belum kita selanjutnya melaksanakan kuningan lagi. Kan itu rentetannya. Tak cukup 2 juta. Itu kalau mau jujur. Berapa buah sekarang? Berapa jajo-jajo itu kan? Itu. Kan tidak satu bikin gebogan. Ya kan? Iya. Itu. Anggaplah ini program ini. Sekarang saya mendengar di lapangan ada video beredar itu kan masyarakat
tidak menghiraukan ini, misalnya dia tidak menandatangani formulir itu ya tidak diberikan kan, gitu begitu ya. Begitu berarti ya. Dan ini belum jelas Pak, karena kok ada wacana ini belum jelas. Berarti belum jelas aturan hukumnya dan pasti atau tidaknya ini akan dijalankan ini belum jelas ya. Saya kan sudah sampaikan di awal, sebelum program itu kita lempar ke masyarakat, kan di sana kita selaku kandidat itu sudah sebelumnya kita sudah merancang visi misi program, kan begitu. Nah kemudian lewat kajian akademis, kajian politiknya, kajian sosialnya, kajian budayanya, kan begitu. Yeah. Nah kemudian setelah itu semua dikaji, kemudian kemampuan keuangan daerahnya kayak apa, kan kita melakukan penyesuaian di sana, melakukan penyelarasan. Program kita bisa masuknya kemana, di mana kita melakukan efisiensi, kan begitu. Tambah kurang lah istilahnya. Kalau modalnya kurang dana, bagaimana kita menggenyot daripada PAD itu, Oke. ya kan? Terus caranya bagaimana? Apa setiap tahun kita membuat new destination, kan seperti itu. Itu pola kita kemarin, gitu. Sehingga kita bisa realisasikan semua. Oke. Jadi kita tidak gujuk-gujuk, biar apa? Dapat dukungan, bla, kan nggak bisa begitu. Misalnya anggaplah semua yang karena mungkin ribet ini kan akhirnya diputuskan lah ya udah semua aja dapat ini, baik itu Hindu maupun Muslim, Hindu lah gitu. Total anggaran kalau dihitung itu berapa Pak? 2 juta kali berapa itu? Ya, sekarang jumlah kakak di Badung. Jumlah kakak di Badung berapa totalnya kalau nggak salah? Ya berapa ya? Kalau saya dulu kalau kakak 250 dalam 1 tahun anggaran 500, berarti kurang lebih ngabisin 65 miliar. 65 miliar. Kalau 500 per tahun. Kan babinya 250 setiap galungan. Kali 2 kan 500. Itu. Kurang lebih 65 miliar aja bagi 500. Kalau ini 2 juta kan beda lagi. Ratusan miliar ya. Sampai kalau tiang hitung kasar kemudian sama teman hampir 1 triliun gitu ya. Ya kan ratusan miliar. 500 miliar lah untuk 1 kali galungan. Oh jadi ya. 1 tahun anggaran kita ya. Jadi kalau 1 tahun berarti 1 T ya, habis duit ya. untuk itu. Ya. Benar. Nah, hitung kasar lah, mungkin bisa dikoreksi kalau salah ya dia. Berarti itu kalau hitungan segitu bisa dipakai untuk membangun apa itu kira-kira ya? Banyak ya, harusnya ya. Harusnya kan bikin universitas gratis. Rumah sakit itu bisa juga ya. Rumah sakit, universitasnya bikin kan banyak. Maaf kata ya dia di Bandung ini banyak yang tidak kuliah juga kan. Kan mending itu aja bikin kuliah gratis PMK punya. Kan lebih bagus. Kenapa tidak jujur aja Pak? Misalnya anggaplah Bupati sekarang Pak Adi Ernawa misalnya itu karena ribut di lapangan karena mungkin ada berbagai masukan. Akhirnya gimana kalau kita ubah saja program ini jadi apa gitu. Bisa aja gitu, cuman kan masyarakat dia akan kan dalam posisi jadi kandidat itu kan tidak dalam kondisi kepanikan kan tidak. Ya, mestinya. Ya. Karena sudah terukur. Program-program itu sudah terukur. Berarti yang dapat disimpulkan ini program panik berarti. Tanda kutip. Program panik Kan begitu. Untuk melawan program yang sudah dinata gitu berarti. Saya melihatnya gitu. Wah nih jangan-jangan nih dulu program panik aja untuk melawan program 1 miliar per Banjar kan sempat ribut kan itu kan. Wah, panik itu. Sampai Giri Prasto nyuruh melajah nak malu gitu. Saya rasa masih ada kesempatan untuk membenahi apakah dia melakukan refocusing anggaran antara eksekutif dan legislatif, karena statement per kakak itu kan seluruh warga Badung kan begitu, dan yang merayakan hari raya itu pasti semua kan, tidak ada tebang pilih di sana. Dan saya tanya sekarang ASN, TNI, Polri, apakah dia tidak melaksanakan hari raya kan sama merayakan juga kan, kan begitu. Makanya konsepnya apa sekarang di sini sama dengan di Banjar. Kalau kita kasih beceleng gitu per kakak itu per kakak dapat
Jangan lagi didiskusikan, Pak. Ya. Jangan lagi diperdebatkan. Pokoknya semua kakak Sudah di siap Bandung. semua. Oke. Ya kan? Sudah dipertemukan. Tinggal kita menyesuaikan di awal, kan sudah bilang sesuaikan di awal regulasi aturannya. Kan begitu. Selesai dah urusan. Nggak ada persoalan baru lagi. Udah dilantik bla bla bla, tinggal kita merealisasikan sekarang. Kan begitu. Oke. Kan enak sebenarnya. Mungkin sekarang masyarakat Bandung banyak yang nyesel gitu. Makanya ada istilah kulung sama kacang gitu. Tapi kan penuh harap ya biar situasi aman, kondusif, orang kita beribadah, melaksanakan hajatan-hajatan suci seperti hari raya ini. Ya sekurang-kurangnya kan saya selaku masyarakat warga Bandung itu bisa memberi masukan kan begitu. Kebetulan juga pernah jadi DPR kan, sudah sampaikan tadi. Gimana ya kalau kita menjual produk ibarat makanan gitu. Jadi makanan ini sebelumnya itu sudah lewat proses dia. Marketing itu tinggal jual. Kan gitu. Oh iya. Itu maksud saya. Ini ujuk-ujuk di marketingin gini. Oh, ini prosesnya lagi. Ini kok nggak matang gitu jadinya kan? Hah? Benar nggak? Sehingga tidak bisa dikirim makanannya ini gitu. Kan mana jadi masalah. makanannya ini gitu. Konsumennya masalah dia. Belum gini ini. Awalnya market sudah dipegang, marketingnya sudah keluar-keluar. Kemudian hasil produksi itu tidak sesuai dengan marketing. Oh gitu. Oke. Ini lucu. Kan jadi berapi. Ini lucu di Bandung nih. Ini berarti ini jadi kalau memang begini ada kesempatan Pak Alit lagi 5 tahun lagi. Bisa jadi calon bupatinya nanti. Apakah ini THR? Kan sudah ditegaskan bukan THR oleh Bupati Adirno. Terus apa namanya? Bukan THR tapi ini untuk inflasi gitu atau mencegah inflasi itu kalau nggak salah beritanya ya. Nah, terus apa namanya bantuan ini? Bantuan langsung tunai. Kan bahasanya kan bantuan untuk hari raya gitu kan, dulu. Bantuan untuk hari raya kan. Yang merayakan itu kan semua umat. Itu. Kan itu lagi. Ya. Kan akhirnya lagi saya sering katakan capung kok ngabo tumbak poleng, kunang-kunang ngabo api. Kan terus jadi mencari apa alibi. artinya itu? Kan itu capung kok ngabo tumbak poleng, kok nama ekornya itu kan enggak tumbak. Oh gitu. Terus kalau ditanya itu kunang-kunang bawa api kan gitu. Kan cari alibi. Cari alasan aja terus. Iya. Jadi sekarang sibuk cari alasan, cari syarat gitu cari maksudnya. syarat kan begitu. Ini enggak boleh, itu enggak boleh kan mestinya di awal kan. Di awal programnya harus begini. Gitu. 2 juta ini gitu umpama untuk orang miskin gitu. Oh, harusnya begitu tegaskan dulu. Untuk orang miskin. Karena tidak ditegaskan di sana, tidak jelas. Walaupun ada perdebatan di sana kan. Sekarang basar-basarnya justru menjelaskan di media sosial. Oh justru ini kan kita memang bagus fokuskan untuk orang yang membutuhkan atau orang miskin gitu. Ya kan dulu. Kenapa enggak dari dulu gitu? Kampanyenya kan tidak seperti itu. Iya. Terus yang rentan miskin kan begitu. Ada rentan miskin lagi. Yang miskin pastilah kan begitu. Yang rentan gitu. Kembali lagi di zaman yang serba digital seperti sekarang ini. Tapi kalau saya diskusi tadi itu, kalau orang kaya itu gimana sih? Nah itu. Coba kita diskusi. Zaman sekarang itu, zaman serba freelance dan serba digital seperti sekarang ini, mengkalkulasikan pendapatan orang itu, memastikan itu sulit sekali. Walaupun kita punya mobil, kadang mobil itu masih bayar angsuran. Betul. Kalau pendapatan kita umpama rata-rata 8 juta gitu, bayar angsurannya 5 juta. Nah itu. Belum punya anak dan lain sebagainya. Apakah dia kaya dari sisi ukuran mobil? Nah itu. Orang punya mobil sekarang belum tentu Justru kaya. Kan dia miskin tuh bayar. Punya 1,5 juta aja bisa punya mobil. Daftar Grab dapat mobil 1,5 juta itu loh. Iya kan? Apa penghasilnya? Nah itu. Bayar angsur aja dia segitu. Ya. Kan susah jadinya. Nah itu dah makanya. Kan kasihan gitu loh maksud saya. Belum tentu orang punya mobil. Contoh, maaf ya, contoh saya jadi guide nih. Biar bisa berkompetisi. Nah, saya pengen nyari tamu. Kalau saya sewa,
saya jadi driver, pendapatannya 100.000, beli nasi 2 kali, kasih anak makan bensin. nggak bisa. Hmm. Betul nggak? Akhirnya lebih baik punya mobil sendiri, lebih hemat ya. Nah, gitu. Tapi angsurannya dihitung per hari, umpama berapa kita sewa mobil itu kan, gitu. Anggap 800, beli bensin sekian, untuk sopir berapa, karena kita yang langsung pakai bawa, mungkin dapat 200. Kalau kita sewa mobil mungkin dapat 100. Kan saya udah diskusi juga dengan teman-teman yang driver kan begitu, kan kasihan. Kalau dia dihadapkan dengan bantuan seperti sekarang ini dari sisi pendapatannya, nggak bisa. Buru-buru nanti jangan nak beli mobil gitu lagi. Men dia makan apa orang dia driver? Hah? Ya. Coba. Perspektif ini yang harus didiskusikan juga. Maka dari itu ya selesai, jangan banyak cincong, kasih aja 2 juta dalam bentuk barang, selesai, sudah aman. Iya. Atau juga akan beli barang. Berarti masalah Pemkab Badung sekarang Pak Adi Arnawa dan Maji Guswata ini bukan di ketersediaan duitnya untuk menyelesaikan program itu berarti ya, tapi di masalah regulasinya berarti ya. Menurut Pak gimana melihatnya itu? Secara duit ada nggak itu? Kalau memang untuk semua? Kalau duit pasti ada lah. Pasti ada Badung. Oh berarti masalah regulasi ini berarti ya? Masalah regulasi. Karena dia duit itu kalau istilah saya apa namanya, BLT itu bantuan langsung tunai, kan tunai. Gitu. Walaupun lewat transfer kan. Kan begitu. Penerimaannya non tunai lewat transfer. Ya ini di masyarakat disuruh bikin rekening kan. Oke. Ada rekening khusus berarti lagi. Ya, belum lagi ada potongan deh Kak. Rekening khusus, dia harus naruh saldo kan. Gitu. Tak biasa ada gitu ya. Repot caginya dah. Fakta integritas gitu. Fakta integritas kan jadi. Iya. Pak dulu di DPR dari tahun berapa Pak? 2009. Berarti udah keempat kalinya. 4 kalinya harusnya sekarang. Ya. Tapi sekarang rela membuang jabatan DPR. Ini sekarang gagal jadi wakil bupati, berarti kan kehilangan jabatan, Pak. Itu sudah diperhitungkan sejak awal. Konsekuensi logis. Nyesal nggak Pak sekarang? Enggak, orang tidur aja mati. Nyesal nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Karena kita sudah hitung konsekuensi logis. Oke. Yang penting kita mau berupaya kan, apapun itu usaha sekecil apapun pasti kita bisa makan. Berupaya kan. Kan cari makan aja artinya hidup ini kan, biar bekerja kan gitu. Menurut saya. Gitu. Tapi kan ada kos politik yang udah dikeluarkan sebelumnya gitu berarti. double hilang dia. Itu aja mungkin ya. Tapi kan yang namanya pengen mengabdi untuk di eksekutif kan begitu. Karena kita sudah di DPR udah 4 kali pernah mau juga pengen bagaimana mengeksekusi anggaran kan begitu. Kadang kita sudah pernah di sana bergelut. Coba saya mau eksekusinya, punya visi dan misi seperti ini kan gitu. Ya. Dulu kan kalau nggak salah selain kan sebelum rekomendasi keluar selain Adi Cipta ini Adinata sebenarnya paketnya kan. Ya. Saya justru di telepon dulu nih oleh basar-basarnya Pak Adi mungkin ya. Telepon orang-orang tidak kenal nih. Berwin, mau bocoran dek. Nyeneman sih rekomendasi sebenarnya. Di Badung nih gitu. Weh rago sing ketum partai di Mayu takon. Rago. Takon. Pak Alit man sing Win. Pak Alit apa Pak Gus Botak mana gitu. Adi rago takon dia. Dulu kan nah itu dulu Pak di PDI sekian hampir mungkin berapa tahun di PDI Pak? Mungkin hampir 23 tahun ya. Karena 23 tahun di PDI? Pernah jadi ketua ranting, ketua PAC, baru jadi DPR. Bahkan saya dengar Pak Alit ini yang dulu mengajak Giri Prasto PDI. Ya, kita bareng-bareng. Oh gitu. Teman menjogjak dulu maksudnya.
Sesungguhnya kan kita teman punya beda pilihan sekarang. Oh kan. gitu. Oke. Pilihan masing-masing punya jalan. Oke. Usia berapa sekarang, Pak? 51. 51. Oke. Berarti boleh nggak saya simpulkan Pak ke Gerindra ini karena tidak dapat rekomendasi di PDI itu? Termasuk. Karena kita kemarin itu sudah sudah pengen ke eksekutif. Arti Pak dengan Pak siapa namanya? Pak Suese. Sing artinya sebelumnya Pak Adi Arnawo sudah klop sebelumnya dengan Sebelum Pak Adi. itu juga pernah waktu Giriaso itu kan pernah juga Adi Brayo. Adi Arnawo bersama Alit Indinata kan pernah juga. Oh dulu. Tapi Pak Adi nggak dapat rekomendasi. Saya juga nggak dapat. Sebelumnya pernah juga. Oh sebelum ini pernah juga. Oke. Sekarang Adi maju lagi. Pak Adi inginnya sebenarnya sama Bapak atau Pak ini? Nggak tahu sih. Ini kan tergantung rekomendasi. Oh gitu ya. Cuman kan kebetul kita dulu sama-sama ikut lagi kan gitu. Beliau dapat rekomendasi dari PDI. Ya karena saya tidak dapat ya lewat Gerindra. Gitu. Yang nawarin Pak atau pihak Gerindranya? Biar nggak salah saya yang maju. Oh Pak langsung keluar begitu tidak dapat rekomendasi langsung keluar dulu. Langsung keluar. Mengundurkan diri. Karena seperti ini tidak perlu dipecat karena saya sudah mengundurkan diri. Oh sebelum dipecat dia sudah mengundurkan diri ya? Iya. Begitu rekomendasi turun ke mereka gitu. Saya sudah mundur. Kenapa Pak mundur waktu itu langsung? Kan memang mau jadi calon wakil. Oh. Kan harus cari partai. Iya. Kan tidak boleh berKTP double. Betul. BerKTA. KTA double. Berarti karena kekecewaan Bapak terhadap pilihan ketum itu berarti? Bukan kekecewaan. Karena niat saja pengen maju kan. Kan harus kita kan karena di sana sudah ada rekomendasi PDI Perjuangan. Sekarang saya maju, Astungkaro Partai Gerindra mau menerima, kan begitu. Kita maju. Dulu kan Suyase Diesel ya? Sebelumnya kan ya? Oke. Dulu aja juga pernah saya sama Pak Diesel kan satu geng juga. Nah juga ikut bersama-sama juga sih dengan Pak Wayan Diesel. Berarti kan saya lihat teman-temannya Pak di media itu karena sudah tidak nyaman katanya. Tidak nyamannya karena mungkin harusnya saya yang dulu lebih lama dari kader yang dapat rekomendasi gitu mungkin ya kalau dilihat dari kaderisasi. Yang mana lebih duluan? Kan kaderisasi istilahnya kan. Iya. Jadi jenjang karir kan. Ya kebetulan saya kan keempat kalinya kan begitu. Jadi dari tingkatan struktur sudah pernah ketua ranting, ketua PAC kan begitu. DPC sekian kali. Kemudian jadi DPR pun BPP juga kan. Terus kan harus dilihat juga track recordnya kan begitu. Ya mungkin karena pertimbangannya lain itu menyebabkan menjadi ketidaknyamanan. Tapi kan ada proses Pak waktu itu. Yang mengusulkan adalah DPC ke DPD, DPD ke DPP gitu kan. Berarti yang diusulkan dari DPC Pak Giri dalam hal ini? Saya sesungguhnya tidak ikut awalnya. Oh? Saya tidak ikut pada rapat DPC. Oh. Karena Pak Giri yang nunjuk maju jadi wakil gitu. Makanya saya tertarik. Oke. Berkompetisi. Kan ada proses rapat DPC diperluas PAC kan begitu untuk menelurkan daripada bakal calon. Ya saya kan tidak mau, biasanya kan dari PAC itu mengusulkan, saya tidak ngelobi, orang saya tidak mau ikut kan. Oh awalnya memang tidak mau. Awalnya sih enggak. Akhirnya karena Pak Giri selaku ketua DPC, boleh aja tanya teman-teman. Pak Giri justru yang minta Pak Alit. Ya Pak Walid gimana itu nggak ikut gitu, ikut jadi wakil gitu, padahal sudah mau tutup
rapat. Oh, berarti DPC boleh mengusulkan beberapa kandidat gitu. Boleh. Bukan satu pasang paket gitu, bukan ya? Oleh kan waktu itu calon bupatinya, Oh. calon wakilnya sekian, calon bupatinya sekian kan gitu. Oh, berarti di Dan DPP lah. tidak dipaketkan waktu itu. Oh, di DPP lah memutuskan. Ya. Oh, ini. Ya. Wakilnya ini gitu. Ya, Oh, diproses. gitu. Berarti Pak termasuk bagian dari yang diusulkan oleh Pak DPC. Giri berarti. Ya. Oh, gitu. Oke. Termasuk bagian dari yang diusulkan oleh Koster berarti dong. Ya kan DPD kan. DPD. Oh. Berarti kan bukan salahnya Pak Koster dari Pak dan Pak Giri dong berarti kalau dalam hal ini ya berarti ya. Ya, artinya kan itu DPP punya kewenangan. Rekomendasi itu DPP kan ya? dari ketua umumnya. Nggih, benar. Gitu. Berarti kekecewaannya Pak Alit lebih Ketidaknyamanan ketidaknyamannya Pak Alit lebih ke proses di DPP-nya berarti. prosesnya itu kan proses kaderisasinya kan. Oh. Jadi tidak ada sebuah penilaian. Terlepas itu menang kalah kan kita tidak tahu kan. Tapi kan dalam politik sekarang kan jarang sekali ada yang mempertimbangkan kaderisasi itu, Pak. Misalnya tiba-tiba Jokowi jadi dulu ini kan. Tiba-tiba calon presiden gitu kan. Ya. Padahal ada kader-kader yang lain. Dalam hal politik sekarang kan memang biasa begitu, Pak. Ya, makanya saya bilang tidak kecewa. Ya, tidak nyaman aja kan. Tidak nyaman. Karena jadi tidak dalam nyaman, hal mundur. ini mundur dan ke Gerindra pun sah-sah saja Ya. gitu kan. Terus sampai di Gerindra gimana? Lebih nyaman atau justru gimana, Pak? Ya, kalau sementara kan masih bagus lah. Komunikasinya bagus. Oke. Gitu. Kalau Pak Alit pengalaman di DPR melihat pembangunan di Badung sekarang seperti apa, Pak? Sekarang ini kan perkembangan atau pertumbuhan ya dari sektor pariwisata ini kan pesat banget kan. Bagaimana kita merubah struktur tanah, sadar tidak sadar, memang pendapatan si daerah kita itu memang pariwisata, kan begitu. Kalau bicara alternatif, itu umpama harus kita hidupkan pertanian, gimana caranya orang sudah pembangunannya banyak, betul tidak? Nah maka dari itu kita tidak boleh terlalu apa ya istilahnya bangga gitu loh sementara ini. Harus dipikirkan karena dari sisi infrastruktur jalan gitu kan kita satu kecil kan, daerah kita juga kecil, jalannya juga kecil kan, kemudian visiting kunjungan wisatanya tinggi, berarti orangnya banyak kan, tentu transportasinya juga tinggi kan, ya tentu tingkat kemacetannya juga tinggi, betul tidak? Ya. Maka dari itu kalau kita sadar memang bahwa pendapatan asli daerah kita itu bersumber dari pajak hotel dan restoran, mesinnya uang itu di pariwisata, ya pariwisatanya ini harus dipelihara dengan baik, menyesuaikan dengan perkembangan, ya enggak? Kalau dulu mungkin tingkat kunjungannya kecil kan, kalau sekarang kan luar biasa. Kadang kita beraktivitas untuk agama dan adat aja kadang macet kan, ya enggak? Iya. Ada pernikahan juga macet, bawa jajo orang nikah macet kan gitu. Apalagi dengan dampak pariwisata yang sangat luar biasa, tingkat kunjungannya tinggi begini, kan tambah macet. Carikan solusi, kan gitu. Di Kuta Utara macetnya di mana, di Kuta mana, menuju airport di mana, kan apa solusinya? Ya, oke deh, jangan kita berbicara Kuta Utara, Abian Semal aja macet di Mamal kan gitu. Oh, di Ya Mamal ya. Oke. Nah itu contoh, jangan terlalu lah. Yang di sana kan udah pasti kan. Di Mamal yang jadi desa-desa aja mulai macet kan. Ya, sebelah pom SPBU itu ya. Ya, macet parah. Pasar kan juga gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana solusinya? Tidakkah nanti yang namanya turis, tamu domestik, dia
spend time ya, holiday gitu, 1 minggu gitu. Sementara dia nemuin macet 3 hari, berarti dia hanya dapat holiday 4 hari dong. Potong tidur lagi. Kan nggak leluasa dia menikmati. Kalau dari sisi perencanaan dia mau ke Bali itu, mau ke Badung itu mungkin 1 minggu, saya harus mengunjungi ini, saya harus mengunjungi ini. Sementara dia hanya nemu traffic jam, macet penuh. Kan dari sisi schedule-nya dia itu secara otomatis berpengaruh kan? Betul enggak? Nah, maka dari itu tingkat kenyamanan. Kalau kenyamanan tingkat keamanannya pasti kan. Kalau dia berbicara kenyamanan, kemana dia berkunjung, tidak menemui macet dan lain sebagainya. Kalau toh dia macet, tidak terlalu lama, terlalu panjang, kan begitu. Ya kalau 30 menit itu masih wajar-wajar saja kan. Ya, kalau sampai 2 jam, 3 jam kan repot juga kan. Seperti itu. Maka itu bagaimana kita mengurai dulu kemacetan ini, karena ini kan jangka panjang harus pikirkan bagaimana kita melakukan peningkatan daripada infrastruktur itu dalam bentuk jalan-jalan baru, karena menyesuaikan pertumbuhan atau peningkatan transportasi kan itu. Kalau secara pengelolaan APBD di Badung, kalau Pak Alit kan di Komisi 3 lama waktu itu. Gimana menurut Pak pengelolaan APBD dengan adanya bantuan ke keluar kabupaten di Badung itu? Kalau saya sih sistem pengelolaan keuangan itu kan sebenarnya sederhana. Justru yang susah, yang tidak ada menjadi ada, itu yang sulit kan. Maksud saya dulu nggak ada duit. Zaman saya tahun 2009 itu hanya 900 miliar. 900 miliar PAD-nya. APBD kita paling 1,6, 1,7. Kalau sekarang udah 2009. Sekarang kalau tidak salah ya APBD kita itu sudah 10 triliun kan. Triliun kan? Gitu. Kan gitu. Nah, sekarang kan sederhananya begini, berapa sih peak cost kita? Kan gitu. Belanja tetap kita berapa? Biaya tetap kita berapa kan itu? Apakah belanja pegawai, barang dan jasa, kan begitu. Jadi APBD kita itu biar tidak konsumtif, Pak. Biar dia bertumbuh. Gitu. Kalau toh dia konsumtif, dia memenuhi infrastruktur jalan, dia kan mendatangkan hasil. Ya enggak? Gitu. Jadi kalau kita membangun yang sifatnya konsumtif, ya susah juga. Jadi tidak bertumbuh dia kan. Gitu. Nah, sehingga kalau dia 10 triliun gitu umpama, because kita berapa 4 triliun gitu. Belanja pegawai kita sudah hitung, barang dan jasa kita sudah hitung kan begitu, dan lain sebagainya. Kita sudah hitung, tinggal masih selisih umpama oke lah 50-50 aja gitu. Yang 5 triliun ini mau pakai apa kan begitu. Catat tadi kakak per 2 juta tinggal ngalikan saja kan begitu. Dengan catatan tidak habis kok Pak. Dengan catatan dalam kegiatannya yang dibiayai berbasis anggaran itu berbasis kegiatan itu istilahnya kan. Kan gampang. Kemudian di kesehatan bagaimana tingkat kegratisannya, BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah dan lain sebagainya. Itu. Di pendidikannya tingkat kegratisnya bagaimana? Kan gitu. Sempat disindir oleh mantan Bupati Jemberana, Prof Winase lah itu. Kalau saya jadi Bupati Badung Pak Erwin, jangankan Hopmik, batu sikat jalannya itu di Badung itu gitu. Kemudian bahasa kiasan lah. Artinya kan pembangunan di Badung itu melebihi dari standar kualitasnya itu jauh lah di atas standar di kabupaten lain gitu, maksud beliau mungkin. Antara anggaran yang dia punya dengan pembangunan yang ada itu belum maksimal gitu. Kalau Pak melihatnya gimana? Kalau secara logika, kalau mesin uangnya ada di pariwisata, mesin uang ini harus dijaga dong. Jangan salah, kalau mesin uangnya pariwisata tidak terjaga, habis tuh mesin uang. Habis mesin uangnya dan pindah mungkin luar kan? Bali gitu ya. Kan begitu. Ini kan berkompetisi kita. Pariwisata itu kan berkompetisi. Syukurnya kita itu atraksi adat budaya kita kuat. Harus jujur kan? Kan begitu. Coba kalau atraksi lain, misalnya infrastruktur sekarang itu maksudnya. Nah, itu kan budaya kita, adat kita. Kan begitu, kuat. Itu saya bilang.
Coba kita sama-sama punya air mancur. Singapura ada, di Bandung ada. Kemudian di sini tingkat kemacetannya tinggi, di situ tidak. Kan orang Mereka lari melihat air mancur ke sana. Kan begitu logikanya. Oke. Gitu. Harus ada diferensiasi ya. Iya. Artinya produk yang sama. Nah, kalau produk yang sama, kemudian fasilitas yang berbeda, ya kan? Kan ini dinilai mau yang mana, fasilitas, akomodasi dan lain sebagainya dari sisi kualitas. Ya kan? Belum dari sisi kuantitas. Karena tingkat kunjungan tinggi ya dari sisi kuantitasnya perlu dong juga, kan gitu. Ya. Tidak mengabaikan daripada kualitas. Saya kalau bicara Badung itu, kalau bicara hibah-hibah yang ke ini, sering kan terdengar ada isu potongan-potongan. Nah, ini dugaan lah, belum bisa dibuktikan gitu. Itu benar itu Pak? Ada gitu Pak? Ini jawab saya jawab gini. Saya itu no comment. Jadi pada prinsipnya begini, kalau sistem pengelolaan keuangan itu, kalau hibah itu dibenarkan, kan, tapi bukan urusan wajib. Tapi Angelus buana hibah ke kabupaten kota itu kan memang dirancang oleh itu komitmen kita. Komitmen dulu kan katanya kan. Dulu kan ke provinsi dia gubernur yang mengelola, sekarang sistemnya dari kabupaten langsung kan. Semenjak era Koster ya. Cuman kan kita tidak boleh terlalu tinggi ya. Itu jangan sampai keblas-blasan. Karena masih banyak yang harus diurus di Badung. Karena itu waktu era pemilihan pilkada kemarin kan Pak selalu men-tagline Badung sejahtera merata gitu ya. Berarti Pak menganggap di Badung ini dari duit begitu besar itu belum merata masyarakat Badung dapat itu ya hasilnya. Ya dari sisi pemerataan itu kan penting. Dari sisi keadilan itu kan penting. Maksudnya tidak meratanya Badung Selatan dengan utaranya mungkin dimaksud Pak ya. Sistem. Oh sistem. Ya. Gimana itu? Kalau merata itu kan kalau kita berbicara Banjar-Adat. Sekarang saya tanya, ada agama, ada tradisi, kemudian ada budaya, ada adat istiadat. Kan begitu. Agama sudah tradisi Hindu di Bali itu kan kadung subo kan gitu nah. Tradisi turun temurun. Kalau saya punya kakek memang Hindu, saya Hindu kan udah tradisi dia. Iya. Kan itu baru budaya adalah hasil cipta karsa rasa manusia kan gitu. Budaya yang berbeda-beda kan. Dan kemudian ada adat istiadat. Dari ketiga ini, dari agama, dari tradisi, kemudian dari budaya, ini yang membuat eksis itu kan masyarakat adat Pak. Disebutlah dia adat istiadat. Kan ini yang diperkuat dulu adatnya. Biar ini tidak hilang kan. Maka dari itu konsepnya adat ini, lembaga adat ini harus diperkuat. Dengan apa? Dengan hasil. Yang menghasilkan pariwisata bagus sekarang itu pendapatannya itu ya siapa? Kan adat. Karena lembaga adat ini yang mampu memelihara yang namanya ada agama, yang namanya ada tradisi, yang namanya ada budaya. Betul tidak? Maka dari itu lembaga adatnya itu apa? Banjar adat, desa adat. Untuk pemerataan lembaga inilah yang kita berikan dana. Hasil dari kontribusi adat itu memperkuat yang tadi itu. Nah sehingga turis baik domestik kan begitu, internasional mau melihat budaya kita di Bali. Udah dapat hasil, kembalikan ke desa adat. Kembalikan ke Banjar adat dengan pemerataan. Betul? Nah, kemudian ketika masyarakat adat ini melakukan hari raya Galungan, melaksanakan hari raya Galungan, ya nampah celeng dan lain sebagainya. Nah, di sana kita kasih celeng kan begitu. Sesungguhnya kita mau mengembalikan rohnya, mau patung itu. Leluhur kita dulu itu luar biasa, Pak. Kenapa? Jadi antara pembeli babi dan penjual babi ini kan tidak ada kecocokan nih. Betul ya? Pembeli dan penjual babi. Tidak ada kecocokan. Yang beli pengen murah, yang jual pengen mahal kan gitu. Iya. Nah, akhirnya penglingsir kita dulu, leluhur kita dulu dibikinlah mau patung. Sistem kan gitu. Sistem mau patung.
untuk menjaga daripada stabilitas harga. Ya kan? Masuk akal enggak? Konsep mepatung itu menjaga stabilitas harga. Karena ketidakcocok antara pembeli dan penjual. Yang dumunan dulu nak melihara babi ya di rumah-rumah kan gitu. Bang stabil ya. Nyak nenenan mepatung sari nih. Di tengah-tengah ambil jalan. Urunan lah gitu. Kan mepatung di tengah ambil jalan dia. Akhirnya neng ngadep ajak neng meli neng nyambung. Andi Jimone bang masih ragong lah. Ajak orang kelompok gitu loh. Kan stabilitas itu. Ekonomi untuk harga babi. Gitu. Logika kami berpikir itu di sana. Makanya kan pemerataan itu kalau per kakak kan tidak besar, hanya 500.000 kok per tahun. 250.000 per 6 bulan. Ya kan? Itu. Dan tidak ngitung apa lagi uang Pokaronya sudah dia dapat di Banjar. Oh, di Banjar itu. Ya, adatnya itu apa? 1 M itu kan dalam bentuk kegiatan. Boleh saja dia macolongan dia boleh di sana ngambil petang jawabannya. Kan gitu. Sekarang disepakati Banjar adat itu maunya apa aja uang 1 M ini. Kan bisa-bisa beda kan Mas. Ya, rapat dulu kan. Mau apa? Ngerainan kasih ngerainan, sepakati. Kalau dapat 1 miliar berapa kakak itu ada. Karyo gitu ngodalin tuh bisa juga. Boleh. Itu bisa meringankan beban menyangkut adat keturunan dan lain-lain gitu ya. Jadi masyarakat Badung itu ya tinggal bekerja. Kalau mau jadi guide dia dapat dia penghasilan, dia untuk apa tidak memikirkan pokaro-pocaro lagi kan interaksi sosial dalam bentuk adat itu. Kalau toh dia pikirkan spend money-nya tidak terlalu besar. Kan gitu. Itu sesungguhnya. Sangat luar biasa. Bagaimana pemangku, bagaimana sinoman. Kita mempekerjakan 1 konsultan tiap Banjar untuk membuat laporan yang 1 M ini. Kan harus ada kegiatan nih, dipoto dalam bentuk laporan. Kan harus ada konsultan 1. Berarti di Banjar itu anak muda kita rekrut 1. Itu konsepnya. Anggaplah Pak jadi dulu misalnya di wakil atau dengan Pak Suyaso, apa yang paling pertama Pak ubah di Badung? Anggaplah udah gitu. Kalah. Kan enggak perlu kowar-kowar gitu ya. Kan kita sudah dulu visi dan misi kan. Pembangunan visi program mungkin ada. Sudah. Tadi sempat diskusi ingin mengubah GWK katanya. Saya beli tuh GWK, benar itu Pak? Iya kan brandnya kan di Badung itu. Oh iya. Itu maksudnya. Jadi kan kita bisa mencari solusi pendapatan tambahan lah. Tambahan ya itu ya. Atau bagaimana kita mencari pendapatan si daerah ini ada tambahan lain gitu. Contoh naruh duit di BPD gitu kan, penyertaan kan gitu. Kemudian beli destinasi baru seperti GWK, Pemkab yang beli gitu contohnya. Pemkab yang beli GWK gitu ya. Mau diapain? Bikin Prusda di sana kerjasama dengan pihak ketiga kan new destinasi juga kan. Tentang rekrutmen tenaga kerja. Gitu. Badung Utara bagaimana? Gitu. Biar tetap dalam tidak merubah tatanan masyarakat di sana ya kita kategorikan apa dia guest house, desa wisata dia di sana kan, tidak perlu bikin hotel lagi, cuma destinasi apa yang dibikin di sana, objek wisatanya, atraksi diperbanyak untuk mengurai daripada tingkat kemacetan di selatan, Badung Selatan. Jadi dia nengok atraksinya ke Utara dia gitu. Terus akomodasi hotelnya, restorannya di sana dia kan. Jadi ada macet di titik-titik tertentu dan di jam-jam tertentu. Oke. Itu maksudnya. Oke. Itu waktu masa kampanye dulu kan Pak Suyaso sering kampanye itu. Kalau kami Suyadi menang PAD atau APBD Badung sekian triliun gitu kan. Gimana caranya ini? Berarti udah punya hitung-hitungan. Iya, strategi kayak tadi itu. Jadi sebenarnya sekarang ini belum maksimal dong digarap kalau emang bisa punya pemikiran begitu ya.
Mungkin masih berkutat di sisi belanja saja. Berkutat ya, masih di sisi belanja. Buktinya sekarang aja masih berkutat tentang kakak. Buktinya kita masih banyak yang kita bisa lakukan kan gitu. Oh, oke. Gitu. Karena ini program yang telanjur diucapkan nih, ruwet juga ini sebenarnya. Iya. Kalau nggak dilanjutkan nih 5 tahun lagi kita dihukum ini gitu. Semestinya udah running semua. Oh gitu ya. Ya, segala sesuatunya kita sudah pikirkan di awal, perencanaan harus pikirkan salah, masuk, langsung running. Iya, Jalan. harusnya begitu. Udah clear. Oke. Nggak perlu lagi berdiskusi. Karena apa? Kita diberi kesempatan berdiskusi itu sudah sebelumnya. Kan udah jadi calon, di sana kesempatan kita berdiskusi tentang visi misi kan begitu. Ya. Pak melihat kekalahannya Pak ini sampai sekian persen ini karena apa, Pak? Karena memang murni karena calon Pak lebih lemah daripada ini atau memang faktor apa itu? Faktor pragmatis atau apa? Banyak faktor. Banyak faktor. Kesempatan untuk mensosialisasikan program-program kita itu. Masa kampanyenya terlalu pendek, berarti 3 bulan. Bukan, kadang kita tidak bisa masuk ke dalam satu banyak, Oh, dalam satu desa. karena dijegal oleh itu. Mungkin karena ibarat ngelawan incumbent ya. Oh, karena prajuru dipegang semua itu. Ya. Dulu kan ada informasi begitu kan, prajuru. Ya memang secara fakta kita memang nggak bisa masuk ke Banjar-Banjar itu. Ya, kebanyakan ada istilah bahasa trennya intimidasi ya prajuru gitu kan. Karena dia sudah dapat ibah kan trennya ibah. Oh iya. Sehingga masyarakat kita itu tidak bisa program-program yang kita sosialisasikan itu ruang gerak dan waktu itu sempit. Gimana? Kan begitu. Berarti Pak dulu mainnya dengan walaupun ada medsos ya, berapa sih kan tidak semua. Iya. Ibaratnya dijegal dengan cara itu gitu ya. Kalau Pak dengan Pak Giri Prasta misalnya yang dulu mungkin dekat mungkin ya. Masih komunikasi sekarang? Komunikasi Pak? Atau Kalau saya sih kalau saya dengan siapa saja tetap berkomunikasi. Semenjak pilkada ini? Mungkin karena beliau-beliau sibuk itu kan. Ada pelantikan, retreat dan lain sebagainya. Dengan teman-teman PDIP itu gimana Pak? Masih? Sementara ini masih sibuk mungkin teman-teman. Oh gitu, ya. berarti tidak ada komunikasi. Sementara belum. Belum. Biar tidak salah kan. Weh, Pak, nih Pak. Dan pengkhianat itu dah Pak. Cuma masalah nasib aja yang berbeda kan. Kalau secara politik, misalnya Pak dulu kan di PDI lama, punya masalah konstituen lah ya. Kalau pindah ke Gerindra, konstituennya masih tetap ngikut nggak Pak? Atau pindah dia juga gitu? Ini tergantung sense of solidarity ya. Rasa pertemanan, rasa persaudaraan gitu. kan ya. Oke. Kan pendekatan hati itu tergantung pola kita dulu cari dukungan. Ya, kalau pendekatan hati dari dulu ya tetap hati. Kemanapun dia ikut kan gitu. Gitu. Kalau perekrutnya beda ya lain cerita kan. Oke. Pragmatis dia kan gitu. Oke Pak. Alit sukses semua nih sudah mau sharing pantas Pak. Calon Adi Cipta kemarin waktu pilkada nggak mau diundang ke sini. Nggak berani menegaskan program itu kayaknya. Kita konon ini ruwet kesana gitu. Oke Pak. Semoga meskipun tidak jadi wakil bupati, next mungkin bisa jadi bupati mungkin. Ya kan kita nggak tahu kan nasib orang gimana ke depan. Ya kan momentum nyerda terus 5 tahun. Ibarat betul, sepak bola, Pak Presiden tahun. Sekarang aja 4 kali, berapa kali gagal? Yang keempat baru jadi kan? 3 kali gagal kan. Sepanjang diberikan kesempatan ruang dan gerak, yang namanya berkompetisi ya ikut. Ibarat bermain sepak bola ini kan. Ya enggak? Oke. Menurut saya. Siap. Oke, Pak. Nggih. Saya tertarik ini lagi satu. Waktu kampanye kan Pak ada joget-joget tuh. Lincah kan badannya Pak. Emang ada hobi? Saya penari. Penari gitu loh. Dari kecil penari. Oh gitu. Ada lemuh sih badan. Awak nih Pak. Karena kebanyakan nari cewek.
Oh. Nah, basic saya baris dulu. Oh, oke Kemudian oke. ke Trunojayo, ke Biatudo, Trompong gitu. Wani oleh kan makanya tangannya lengkong begini. Oh. Makanya kurus nih mengkeret terus sampai di sini. Oke. Pak Jelado dulu. Oh. Itu banyak guru saya di sini. Seniman juga termasuk berarti Pak nggih? Ya, kalau yang hebat-hebat itu Pak Jimat, itu guru saya. Pak Tutur, itu kan lain itu. Berarti seniman juga termasuk Pak Alit ini. Pak Mansrito almarhum. Itu dari TK dah itu. Oke. Siap. Oke, Pak. Suk semua niki. Nih. Kita tutup. Om Om Santi. Santi. Om Rahim.